Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Azari dengan NIM 2230006. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Atribut Tata Kelola Perusahaan dan Konservatisme Akuntansi. Bukti dari Cina. Satu, yaitu pembahasan teori terkait dengan tema. Konservatisme akuntansi diukur sebagai rata-rata penurunan nilai buku aset bersih relatif terhadap nilai pasarnya. Beaver dan Ryan tahun 2005. Konservatisme akuntansi sebagian berakar pada tradisi dan sebagian lagi pada perilaku dan definisikan oleh beberapa penulis sebagai kecenderungan akuntan untuk memerlukan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengenali berita baik sebagai keuntungan daripada mengenali berita buruk sebagai kerugian. Basu tahun 1997. Meskipun beberapa menafsirkan konservatisme secara lebih luas sebagai preferensi akuntan untuk metode akuntansi yang mengarah pada nilai yang dilaporkan lebih rendah untuk ekuitas pemegang saham. Seiring berkembangnya bidang ini, muncul definisi yang lebih matang yang menghubungkan konservatisme dengan ketepatan waktu. Konservatisme akuntansi adalah pengakuan asimetris atas keuntungan dan kerugian karena standar verifikasi yang lebih tinggi untuk pengakuan keuntungan daripada kerugian. Kasus yang dibahas. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara atribut tata kelola perusahaan dan tingkat konservatisme akuntansi yang tampak dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tiongkok. Temuan-temuan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan konservatisme akuntansi di perusahaan teknologi informasi Tiongkok, dan artikel ini menyelidiki atribut tata kelola perusahaan dan konservatisme akuntansi menggunakan data Tiongkok. Objek dan sampel penelitian. Objek penelitian yaitu 5 atribut tata kelola perusahaan diteliti: independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, dualitas CEO, kepemilikan saham manajemen, rasio kepemilikan saham pemegang saham terbesar. Sampel penelitian. Sampel ini mencakup 309 perusahaan teknologi informasi yang terdaftar di Tiongkok dan total 2.154 observasi perusahaan per tahun yang mencakup tahun 2003 hingga 2019. Teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu: 1. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F. 2. Variabel terikat, independen, dan kontrol. 3. Model empiris, statistik deskriptif, dan korelasi. 4. Analisis regresi data panel. Hasil penelitian. 1. Mengeksplorasi hubungan antara atribut tata kelola perusahaan dan tingkat konservatisme akuntansi yang tampak dalam pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tiongkok. Temuan-temuan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan konservatisme akuntansi di perusahaan-perusahaan teknologi informasi Tiongkok. 2. Hasil studi ini beragam karena beberapa temuan bertentangan dengan ekspektasi. Faktanya, 4 dari 5 hipotesis terkonfirmasi, sementara 1 ditolak. Ekspektasi kami tentang hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan dan ukuran dewan terkonfirmasi. Hal yang sama berlaku untuk dualitas CEO yang kami anggap terkait negatif dengan konservatisme akuntansi. Asosiasi yang disarankan mengenai rasio kepemilikan saham manajemen dan konservatisme akuntansi dimaksudkan sebagai positif karena memiliki saham di perusahaan. Manajer akan memanipulasi pendapatan dalam tingkat yang lebih rendah karena keputusan ini juga melibatkan kekayaan mereka sebagai pemilik. Namun, temuan tersebut mengarah pada putusan terbaik dan
menyatakan bahwa rasio kepemilikan saham manajemen berkorelasi negatif secara signifikan dengan konservatisme akuntansi. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.